Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang gelombang transversal. Jadi di sini nama-nama kelompoknya ada Abimanyu Alfatah, terus selanjutnya ada Rinda Suharia, ada Putri Rahma Aulia Rahma Putri Asia, serta Fajrul Hakam Rosidin, Muhammad Rizky Effendi, saya sendiri Permata Kesi Aryani, dan Rizka Asri Ramadhani. Ramawati. Oke. Pengertian akan dijelaskan oleh Fajrul Hakam Rosidin. Pengertian gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Gelombang transversal merupakan gelombang di mana setiap bagian kecil dari gelombang bergetar sepanjang garis tegak lurus dengan arah rambat dan semua bagian bergetar di bidang yang sama. Oke, selanjutnya ada penjelasan bukit dan lembah yang akan dijelaskan oleh Arinda Suharia. Jadi, titik tertinggi gelombang merupakan titik puncak gelombang yang disebut dengan bukit gelombang. Dan titik terendah gelombang merupakan titik dasar gelombang yang disebut dengan lembah gelombang. Amplitudo menunjukkan seberapa besar atau kecilnya energi yang dibawa gelombang. Nah, jadi satu gelombang sama dengan jarak antara satu bukit dan satu lembah, atau bisa dari jarak puncak ke puncak atau jarak dari dasar ke dasar. Oke, terima kasih Arinda Suharia. Selanjutnya ada sifat-sifat yang akan dijelaskan oleh Abimanyu Alfatah. Lalu ada Aulia Rahma Putri Asia, Rizky Effendi, dan Rizka Asri Rahmawati. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya pemantulan atau disebut refleksi. Nah, jadi pemantulan cahaya apa ya contohnya ke cermin. Apa ya? Oh ya, pancaran cahaya mengenai bidang pantul. Yang cahaya kemudian bidang pantul tersebut meneruskan pencahayaan apa sih? Oh iya iya iya. Pancaran cahaya tersebut ke arah yang berlawanan. Nah, jadi contohnya kayak gimana ya? Ya contohnya kayak gini guys. Wait. Nah, jadi bentar. Senternya saya setting dulu. Agak sedikit repot sini. Nah, semisal saya kan pantulinnya ke sini nih. Dia tuh bakal ngacak arahnya gitu loh. Jadi ke sono no. Kelihatan nggak? Kelihatan lah pasti. Nah, jadi artinya apa Bang Messi? Oke, artinya adalah cahaya dapat dipantulkan di mana saat proses yang terjadi dari perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asal. Ya, kurang lebih kayak gitu untuk materi pemantulan. Ya, selanjutnya yaitu ada difraksi atau pemuaian yang akan dibacakan oleh Aul. Nah, yang kedua ini ada pembiasan atau reaksi. Perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda atau arah yang berbeda. Maksud dari arah yang berbeda ini, gelombang sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan. Nah, yang diteruskan ini yang dinamakan dengan pembiasan. Dalam pembiasan,
akan terjadi perubahan laju perambatan. Panjang gelombangnya bertambah atau berkurang itu sesuai dengan kelajuannya, tetapi tidak ada perubahan frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Effendi. Perpaduan interferensi. Perpaduan gelombang terjadi apabila terdapat gelombang dengan frekuensi dan beda fase saling bertemu. Hasil interferensi gelombang akan ada dua, yaitu konstruktif saling menguatkan dan destruktif saling melemahkan. Interferensi konstruktif terjadi saat dua gelombang bertemu pada fase yang sama, sedangkan interferensi destruktif terjadi saat dua gelombang bertemu pada fase yang berlawanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Astri. Selanjutnya adalah pembelokan atau difraksi. Difraksi gelombang adalah pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang tersebut melalui celah. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila celah yang dilewati semakin sempit. Ya, itu dia sifat-sifat dari gelombang transversal. Berikutnya saya bakal ngasih contoh-contohnya dari itu semua. Jadi pertama tuh ada pemantulan. Pemantulan tuh kayak gimana sih, Bi? Jadi kayak gini. Nah, yang tadi saya bilang tuh dia tuh arahnya tuh ngasal gitu. Tuh. Gimana ya? Pokoknya kayak gini nih. Ya, pokoknya mantul gitu, guys. Terus yaitu yang kedua ada pembiasan. Ya. Pembiasan itu jadi dia tuh terjadi karena ada perbedaan indeks. Jadi kayak gini, guys. Jadi seolah-olah dia tuh akan terlihat kayak patah gitu. Nah, itu yang itulah yang si Aul tuh. Terus ada juga yang namanya cahaya perpaduan. Sebenarnya saya nggak bisa nyontoin sih, karena center saya cuma satu doang. Jadi kalau pengen dijelasin sih agak bisa ya. Jadi kalau misalkan perpaduan itu kalian bisa nyoba, yaitu ketika misalkan di sini nih, di sini lampu satu, sampingnya juga satu, tapi nujunya ke arah yang sama gitu. Nah, itu yang disebut perpaduan. Terus yang terakhir, yang pembelokan. Pembelokan tuh contohnya bisa banget kalian temui ya. Contohnya nih, kayak gini nih. Ini kan jadi dia tuh kayak bakal belok gitu guys cahayanya. Ya pokoknya contoh-contohnya kayak gitu aja. Oke, jadi selanjutnya itu ada contoh-contoh. Contoh-contoh daripada gelombang transversal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rahmata Kisya Aryani. Jadi, bentar, agak sedikit lag. Jadi, yang pertama itu ada gelombang pada tali. So, gelombang pada tali itu ketika kalian lagi megang tali nih, terus di ke atas dan dikebawahin, maka terciptalah gelombang searah dan tegak lurus. Contoh visualnya tuh kalau misalnya kalian ke gym nih, ke gym terus nemu alat yang namanya battle ropes yang seperti ada pada contoh. Nah, itu kan cara pemakaiannya tuh di giniin. Nah, kalau digitu-gituin kan bisa menciptakan
bisa apa sih namanya kalau misalnya dari gym tuh menciptakan otot pada tangan, tapi kita nggak ngebahas itu. Jadi pada gelombangnya tuh talinya tuh kan ke atas ke bawah ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Nah, kayak gitu. Itu tuh sejajar dan searah dan pastinya juga tegak lurus. Nah, makanya gelombang pada tali itu masuk dalam gelombang transversal. Selanjutnya, yang kedua ada gelombang air. Gelombang air tuh kayak kalau contoh visualnya tuh kalau lagi gabut nih di dekat sungai, terus nemu batu. Nah, yang paling benar tuh kan batunya dilempar ya ke air. Nah, kalau misalnya kita lempar batu ke sungai, itu kan terjadi suatu gelombang-gelombang kecil. Kalau misalnya batunya gede ya gede gelombangnya. Tapi intinya terciptalah suatu gelombang-gelombang yang kayak blub 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 kayak gitu. Nah, karena gelombang itu searah dan maksudnya tuh kayak tegak lurus sejajar lah istilahnya kayak rata. Makanya gelombang air juga masuk ke dalam gelombang transversal. Selanjutnya ada gelombang ketiga ada gelombang cahaya. Kenapa sih gelombang cahaya masuk ke dalam gelombang transversal? Jadi karena gelombang cahaya tuh mampu menciptakan kayak searah rambat gelombangnya yang seperti dijelaskan sebelumnya sama Abi yang tentang pemantulan gitu-gitu. Oke. Yan, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, Rizky langsung. Makasih banyak, guys. Ya, makasih makasih. semua-semua. Ya, walaupun agak males sekali ya, bye semua. Arigato. Dadah, dadah.